Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai jurusan pendidikan bahasa Inggris. Nah, sebelumnya, apa sih itu bahasa Inggris? Bahasa Inggris adalah bahasa internasional di mana di dunia perdagangan atau e-commerce dan teknologi atau iptek telah dikuasai oleh bangsa ini. Maka, sebagai lulusan yang mampu bersaing tinggi, ber-IMTIQ, beratus kerja tinggi dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional, jurusan inilah jawabannya. Apa saja sih yang dipelajari di prodi pendidikan bahasa Inggris sampai bertujuan untuk menjadikan mahasiswanya sebagai guru pendidikan bahasa Inggris? Nah, yang pertama, tense. Tense merupakan materi dasar yang akan dipelajari ketika memulai kelas pendidikan bahasa Inggris. Alasan kenapa tense dijadikan sebagai materi pertama adalah tense ini akan memudahkan mahasiswanya untuk menyatakan suasana dan waktu suatu kejadian dalam bahasa Inggris yang tepat. Nah, yang kedua, effective reading. Belajar bahasa asing sama seperti belajar bahasa asing lainnya, yakni perlunya membaca banyak kosakata sehingga dapat membaca kalimat atau percakapan bahasa asing lebih lancar lagi. Yang ketiga, speaking of everyday language. Materi speaking merupakan materi yang paling penting dalam prodi pendidikan bahasa Inggris. Karena speaking merupakan cara penyampaian pesan atau materi terbaik. Nah, yang keempat, English writing. Di sini, mereka akan dibiasakan untuk menulis banyak hal dalam bahasa Inggris seperti menulis esai, menulis surat formal, dan menulis paragraf. Yang kelima, listening. Materi listening mungkin terdengar mudah karena orang sudah terbiasa mendengarkan lagu bahasa Inggris atau menonton film barat, pasti sudah terbiasa mendengar percakapan dalam bahasa Inggris. Di prodi pendidikan bahasa Inggris ini, kemampuan listening itu akan diperdalam karena ada beberapa kosakata yang bentuk penulisannya sama, tetapi beda pengucapan dan sebaliknya, sehingga hal ini bisa menimbulkan kesalahpahaman jika tidak dilatih, terutama kalau bahasa Inggrisnya merupakan versi light. Nah, apa saja sih kelebihan ketika masuk ke program studi pendidikan bahasa Inggris? Nah, yang pertama, prospek kerja cukup luas ketika kamu sudah lulus dari pendidikan bahasa Inggris, maka peluang kerja cukup luas. Hal ini dapat terjadi karena hampir setiap pekerjaan membutuhkan bahasa Inggris, seperti penerjemah buku, penerjemah film, dan sebagainya. Yang kedua, bisa mendapatkan beasiswa. Hampir setiap mahasiswa dalam bidang akademik umumnya mengharuskan pelamar beasiswa untuk bisa berbahasa Inggris. Yang ketiga, bisa bekerja di luar negeri. Bagi sebagian orang, bekerja di luar negeri merupakan cita-cita. Tetapi, dapat bekerja di luar negeri pastinya membutuhkan kemampuan bahasa Inggris yang baik. Yang keempat, bisa membuat kursus bahasa Inggris. Nah, salah satu usaha yang cocok bagi lulusan pendidikan bahasa Inggris adalah membuat kursus bahasa Inggris. Terlebih lagi, kamu sudah memiliki ilmu mengajar bahasa Inggris. Dan yang terakhir, bisa digunakan kapan saja. Itulah kelebihan dari jurusan pendidikan bahasa Inggris ini. Selebihnya bisa kalian share melalui internet. Oke, pada dasarnya setiap jurusan bahasa sudah memiliki kelebihannya masing-masing, sehingga kita tidak perlu terlalu jauh membandingkan jurusan pendidikan yang satu dengan yang lainnya. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.